Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat ya? Ketemu lagi dengan saya, Ibu Ani Rosida. Dalam pelajaran fisika, hari ini kita akan belajar tentang induksi magnetik. Bu Ani harapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini, kalian dapat menerapkan induksi magnetik dan gaya magnetik pada beberapa produk teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Tolong perhatikan video berikut ya. Bagaimana anak-anak? Sudah kalian amati videonya? Ya, tadi adalah video tentang pembuatan magnet menggunakan kumparan yang diberi arus listrik. Ya, dari percobaan terlihat bahwa kumparan yang diberi arus listrik itu ternyata dapat menghasilkan medan magnet. Peristiwa ini disebut dengan induksi magnet. Jadi, kuat medan magnet akan timbul akibat adanya arus listrik yang mengalir dalam konduktor. Adanya kuat medan magnet di sekitar konduktor berarus telah diselidiki pertama kali oleh Hans Christian Ørsted dari Denmark. Untuk medan magnet di sekitar kawat berarus, ini memiliki arah karena merupakan besaran vektor. Bagaimana cara menentukan arahnya? Kita menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, kaidah tangan kanan seperti ini. Ini adalah ibu jari yang mengarah ke atas, kemudian jari-jarinya yang berarah memutar. Ya, untuk kawat yang lurus, maka arusnya ibu jari ini menunjukkan adalah arusnya. Arah arus, kemudian arah medannya adalah memutar sesuai dengan ibu jari. Ya, ini untuk kawat lurus. Untuk kawat yang berupa kumparan seperti ini. Ya, seperti ini, kumparan ini disebut juga dengan selenoida. Bagaimana caranya? Kita juga menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Ini adalah jempolnya, ini adalah arah jari-jarinya. Ya,
Untuk arus yang sesuai dengan arah jari-jarinya, ini arah arusnya adalah ke bawah, maka arah utaranya atau medan magnet utara itu yang ditunjukkan adalah pada ibu jari, kemudian yang selatan adalah yang sebelah sini. Kemana arah medannya? Yaitu dari arah utara ke selatan. Itu arah medan magnetnya. Kita lanjut. Anak-anak, tadi kita sudah melihat bahwa induksi magnetik pada kawat itu tergantung pada bentuk kawatnya. Besar induksi magnetik juga bergantung pada bentuk kawatnya. Ada beberapa bentuk kawat yang menimbulkan besar induksi magnetik yang berbeda. Untuk kawat lurus panjang yang tidak berhingga, ya, maka besar induksi magnet diberi simbol B sama dengan μ0I/2πa. μ0 adalah permitivitas ruang hampa, I adalah arus listrik, 2π A adalah jarak titik yang dimaksud terhadap acuan atau terhadap kawat. Jadi misalkan berapa medan magnet yang dialami oleh titik P, ya, sejauh ini. Ini adalah A-nya. Ini untuk besar medan magnet pada kawat lurus berarus. Untuk kawat yang dibuat melingkar, jika diberi arus listrik, maka medan magnetnya arahnya kemana? Nah, ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Kalau ini ada arusnya, ya, arahnya ke sini. Kalau kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah arusnya adalah menuju pembaca. Ya, coba kalian tangannya menggenggam, kemudian ibu jarinya mengarah ke atas, ya. Genggaman jari-jari 4 jarinya ini searahkan dengan arus, maka arah induksi magnetnya adalah mengarah ke pembaca. Berapa besar induksi magnetik di pusat lingkaran, ya, di pusat kawat yang melingkar adalah ini BP sama dengan μ0I/2A. BP adalah besar medan di titik P, μ0 adalah konstanta permeabilitas ruang hampa, ya. I adalah arus dibagi 2A. A adalah jari-jari lingkaran. Ya, ini cara menghitung besar induksi magnetik pada kawat lingkaran berarus listrik. Lanjut. Untuk medan magnet atau induksi magnet pada selenoida. Selenoida itu seperti kumparan, ya, seperti ini. Arahnya tadi, ini ibu jari menunjukkan arah utara, maka medan magnetnya, ini arusnya menuju ke bawah, medan magnetnya dari utara ke selatan. Ya, jadi arahnya ke kiri, kemudian arusnya arahnya ke bawah. Ya. Nah, dengan memasukkan N sama dengan N besar per L, N adalah jumlah lilitan, jadi N per L, ya. N besar adalah jumlah lilitan, L adalah panjang selenoida, maka induksi magnetik di tengah-tengah selenoida sebesar BP sama dengan μ0 N kali I per L. BP adalah besar medan di pusat selenoida, μ0 adalah permeabilitas ruang hampa, N adalah jumlah lilitan, I adalah arus listrik, per L adalah panjang lilitan atau panjang selenoida. Untuk induksi magnetik di ujung selenoida, ya, misalnya kita tunjuk sebagai Q-nya adalah ujung-ujungnya. Nah, B di Q sama dengan setengah BP.
setengah dari pusatnya. Berarti di garis tengah ya. Jadi B diki di ujung-ujung selenoida sebesar setengah kali mu 0 N kali I per L. Lanjut. Ya, ini jika kawatnya berupa kumparan yang membentuk lingkaran. Bentuk kumparan ini disebut dengan toroida. Berapa besar induksi magnetik di sumbu toroida? B sama dengan mu 0 Ni per 2 pi A. Mu 0 adalah permeabilitas ruang hampa, N adalah jumlah lilitan kawat atau lilitan kumparan, I adalah arus listrik berapa ampere dibagi 2 pi A. A adalah jari-jari toroida. Ya. Kita lanjut. Apa aplikasi dari adanya induksi magnet? Nah, pada kehidupan sehari-hari aplikasi itu terjadi pada gaya Lorentz. Ya, pada induksi magnet ternyata bisa timbul gaya Lorentz pada penghantar berarus. Ini digunakan pada pembuatan generator. Ya. Nah, arah gaya Lorentz arahnya kemana? Ya, ini menggunakan kaidah tangan kanan juga. Misalkan ibu jari adalah I-nya, jari-jari adalah B-nya, maka arah ke atas adalah F-nya. Ya, antara F, I, dan B itu saling membentuk sudut 90 derajat. Berapa gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz F sebanding dengan I kali L kali B sin theta atau bil sin theta. F Lorentz sama dengan B medan magnet yang ditimbulkan, L adalah panjang dari kawat penghantar, I adalah arus, sin theta adalah sudut antara B dengan I. Itu ya. Nah, ini antara arah arus induksi dengan magnet B. Ya, bagaimana aplikasi gaya Lorentz pada kehidupan sehari-hari? Gaya Lorentz tadi ditimbulkan oleh medan magnet ya, Nak ya. Ya. Aplikasinya ya. Ini misalkan untuk gaya Lorentz ternyata bisa terjadi juga pada gerak partikel bermuatan listrik. Kalau berupa partikel, rumusnya F sama dengan B Q V sin theta. B medan magnet, V adalah kecepatan partikel, Q muatan partikelnya, sin theta adalah arah sudut antara V dengan B. Ini kalau gaya Lorentz yang terjadi pada partikel bermuatan listrik. Oh ya, tadi Bu Ani menjelaskan aplikasi apa pada kehidupan sehari-hari. Ya. Aplikasi pada kehidupan sehari-hari itu ada pada motor listrik. Motor listrik atau dinamo sama saja. Itu adalah hasil dari adanya gaya Lorentz. Motor listrik adalah alat yang mengubah energi listrik menjadi energi putaran. Ya, energi listriknya dari mana? Energi listriknya dari medan magnet. Lanjut. Ya. Aplikasi induksi magnet pada kehidupan sehari-hari itu terjadi pada pengeras suara atau speaker. Ya, speaker ini di dalam speaker ada kumparan. Kumparan ini dihubungkan dengan listrik sehingga dari kumparan ini menghasilkan medan magnet. Arahnya kemana? Ya, medan magnet ini arahnya dibuat ke atas atau ke sini, arahnya ke sini. Ya. Nah, apa fungsi dari pengeras suara? Jika medan magnet yang arahnya adalah ke sebelah sini ini ditumpangi dengan frekuensi suara kita, maka akan membesarkan frekuensi suara kita. Ya, itu adalah aplikasi dari medan magnet. Bagaimana anak-anak? Tertarik dengan fisika?
Nah, ini adalah tugas kalian untuk minggu ini. Bu Ani minta kalian membuat poster. Ya, gambarlah sebuah poster tentang induksi magnet yang dilengkapi dengan konsep atau rumusnya. Ya, kamu ambil salah satu konsepnya saja, tidak usah semuanya, kemudian gambar. Ya, kamu bisa ambil konsep tentang induksi magnet pada kawat lurus bisa. Kamu bisa ambil konsep pada kawat melingkar bisa. Atau kamu ambil aplikasi. Ya, contoh dari penerapan induksi magnet. Gambarlah di atas kertas buffalo ya, yang ukuran folio dengan menggunakan pensil, kemudian diwarnai dengan spidol atau krayon. Ya. Untuk penilaian, Bu Ani inginkan kalian sekreatif mungkin. Ya. Kemudian kalian ambil poin-poin yang bermanfaat. Nah, sama keindahannya, semakin bagus nilainya juga semakin bagus. Tugas diserahkan maksimal 2 hari setelah pemberian tugas. Ya, kalian hubungi guru kalian masing-masing. Ya, kalau MM1 itu ke Bapak Jumadi, kalau MM2 sama MM3 ke Bu Ani Rosida. Ya, sebelum kalian kumpulkan tugasnya, kalian foto dulu tugasnya, dikirim via WA, baru nanti untuk buktinya kalian kumpulkan belakangan setelah 2 hari. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Oh iya, ini adalah contoh posternya. Ya, contoh poster ini kalau contohnya adalah contoh magnet. Nah, yang kalian buat adalah induksi magnet. Oke anak-anak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.